ceritain ke kalian caranya supaya kita tuh rajin belajar atau memiliki rasa yang kebangetan buat belajar atau ambisius, tapi nggak juga, karena ambisius tuh juga nggak terlalu baik. Sebelum aku share tips ini ke kalian, please untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Yang pertama yang harus banget kita siapin itu yaitu niat guys, karena innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya itu tergantung sama niat kita guys. Jadi aku harap niat kita untuk belajar tuh memang untuk sesuatu hal yang bermanfaat, untuk bagus, bukan untuk ajang pamer-pameran, karena ini penting banget, karena itu dapat mempengaruhi gimana nih proses pembelajaran kita dan membentuk karakter kita yang harusnya akan menjadi apa, bagaimana, seperti itu. Itu yang pertama yang harus kalian ingat. Terus yang kedua, aku saranin banget ke kalian untuk memiliki motivasi, baik itu motivasi dari orang tua, motivasi apa aja, dan yang terpenting kita tuh harus tahu pahala apa aja yang bisa didapatin dari seorang penuntut ilmu. Sekarang yang ketiga guys, nah kita harus nyadar bahwa orang-orang terus maju. Masa sih kita harus diam di tempat aja, kan gak lucu guys, emang gak lucu sih. Jadi seorang manusia kita tuh harus memiliki perkembangan atau dinamis, kita nggak boleh jumut atau statis guys. Jadi kita tuh harus terus berkembang, bagaimana supaya kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah sekarang yang keempat, dan ini nggak kalah penting banget guys, tebak deh, 1, 2, 3 banget, kebetulan, banget, apa sih betul banget maksudnya, kalian betul banget, yaitu lingkungan. Jadi kita tuh harus memiliki lingkungan pembelajar. Masalahnya yaitu kita tuh tidak memiliki lingkungan tersebut, makanya kita tuh sulit untuk berkembang. Seperti itu kan, gue juga pernah ngerasain hal tersebut. Nah gue juga punya saran buat kalian, yaitu membuat lingkungan tersebut, karena lingkungan itu tidak ada di lingkungan kalian. Misalnya kalian yang memulai untuk belajar, jadi orang-orang tuh ngelihat kalian gitu kayak memiliki keinginan, wah anak ini belajar terus, gue juga pengen. Atau di Indonesia nih seringnya kayak gini, kalau kita belajar tuh keseringan dibully, bener nggak sih? Secara nggak langsung itu pembulian sih bagi gue. Biasanya dibilang gini ya, wah amis banget sih belajar terus, padahal tuh enggak guys. Sebenarnya teman-teman yang ngomong kayak gitu tuh juga pada belajar kayak gitu, cuman nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa mereka tuh nggak mau ngakuinnya. Ya udah, kita skip aja tentang itu. Dan kalian memang harus memiliki lingkungan pembelajar, dan kalian juga harus membuat lingkungan pembelajar tersebut kalau kalian tidak memiliki lingkungan pembelajar. Nah guys, sebagai generasi rebahan, terutama di masa COVID-19 kayak gini, gue juga ngerasain gue tuh sering tiduran cuma main-main handphone doang, dan itu tuh membuat gue sangat malas untuk melakukan apapun, bahkan untuk keluar kamar pun malas banget, bener gak sih? Nah gue saranin, karena kita tuh keseringan main handphone, main laptop dan sebagainya, kita tuh harus follow orang-orang yang bermanfaat gitu, yang memiliki impact positif kepada kita. Jangan follow yang sebenarnya yang kalau kita follow tuh sia-sia aja gitu. Akhirnya explore lo tuh dipenuhi dengan hal-hal yang kayak, mohon maaf ya, nggak terlalu bermanfaat seperti itu. Jadi lo tuh mikir ya lingkungan memang seperti ini, lo nggak ngeliat orang-orang pada berkembang di explore lo, akhirnya lo santai aja, lo nggak punya inisiatif atau motivasi untuk terus belajar karena explore. Nah padahal kan itu tuh permasalahan yang sederhana banget ya, dari berawal dari explore Instagram atau explore di YouTube lo atau sebagainya dia, tapi tuh sangat berimpact kepada kalian seperti itu. Jadi gue saranin buka sosial media itu buka yang positif, follow yang positif, akhirnya dipenuhi dengan orang-orang positif, dan lo tuh tergugah gitu loh untuk melakukan hal yang positif. Gue juga punya saran bagi kalian yang suka nonton itu juga hal-hal yang positif kayak gitu, supaya kita tergugah guys, tergugah. Nah terus
Terus guys, jangan lupa untuk memulai hari dengan hal-hal yang baik. Misalnya lo bangun tidur awal-awal gak usah siang-siang, karena itu tuh mempengaruhi rasa malas lo. Misalnya lo bangun pagi, lo tuh ngantuk, makin belajar makin ngantuk, akhirnya lo tuh mau tidur kan. Gue juga kayak gitu. Nah, gue saranin lo gak usah langsung belajar, lo kemas-kemas kayak pokoknya melakukan kegiatan yang membuat ngantuk lo tuh hilang dalam sekejap mata kayak gitu. Nah, abis itu lo baru belajar dan sebagainya. Karena kalau kita tuh bangunnya akhir, bangun siang maksudnya, terus ngapa-ngapain tuh siang, pokoknya tuh membuat rasa malas kita tuh bertambah-tambah seperti itu. Karena kita tuh udah keenakan males gitu loh, pas udah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tuh udah gak punya mood lagi. Nah, yang terakhir, gue saranin kalian tuh untuk ngebuat list pada malam hari untuk ke besok harinya. Tapi mulai dari hal-hal yang kecil, jangan terlalu sulit. Misalnya tuh lo kebiasaan bangunnya jam 6 atau jam 5 subuh, lo gak usah langsung ngejut bangunnya jam 3 subuh. Nah, misalnya jam 4 kayak dinaikin dikit lo belajar. Atau kalau lo gak bisa bangun jam lebih awal, daripada lo mati bangun cuma untuk matiin alarmnya, kan gak baik juga ya. Akhirnya gue saranin lo untuk bangun seperti biasanya, tapi lo melakukan hal-hal yang baik. Dan buat yang muslim tuh jangan lupa untuk sholat subuh. Nah, gue saranin kalau abis sholat subuh jangan tidur lagi, gue saranin untuk ngaji kayak apa, kayak seperti itu. Terus itu lo fokusin, misalnya tuh lo pengen belajar apa ya, biologi misalnya, lo jangan langsung ngerangkep belajar biologi, fisika, matematika dan sebagainya, karena itu tuh cuma membuat lo gak fokus kayak gitu. Akhirnya lo tuh merasa pusing atau capek dan malas. Nah, akhirnya lo tuh berpikir untuk sebentar main handphone dan keterusan guys. Dan jangan pernah untuk menunda sebuah kebaikan, karena kita tahu maksudnya kita tuh nggak pernah tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Maka lakuin hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Semoga tips ini bisa diterima dan lo terapi dan bermanfaat untuk kita semua guys. Dan jika ada kesalahan, gue mohon banget untuk diberitahu dan beri saran untuk video ini. Dan jangan lupa ya untuk share, subscribe, dan like. Jangan lupa juga follow Instagram gue. Bye bye.